Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira, NIM B05225051, Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal mengenai penyakit tipes untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi dari dosen pengampu dengan izin saya sebut namanya Ibu Rizky Maharja SKM MKKK. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih itu penyakit tipes? Penyakit tipes juga dikenal sebagai demam tifoid, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini biasanya ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran manusia yang mengandung bakteri tersebut. Penyakit tipes dapat menyebabkan gejala yang serius dan memengaruhi sistem pencernaan serta sistem kekebalan tubuh seseorang. Gejala penyakit tipes dapat bervariasi, tetapi biasanya mencakup demam tinggi, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, mual, muntah, diare, dan kemerahan pada kulit. Gejala-gejala penyakit tipes yang pertama yaitu demam tinggi. Demam biasanya merupakan gejala pertama dan paling mencolok. Suhu tubuh dapat naik hingga 39 sampai 40 derajat Celcius atau lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua, sakit kepala. Kepala terasa sakit dan berat, seringkali disertai dengan tekanan di bagian belakang mata hingga bagian kepala itu terasa berdenyut-denyut, atau biasa juga terjadi suhu pada badan yang panas jika sakit kepala. Yang ketiga, kelelahan dan lemah. Rasa lelah yang berat adalah gejala umum penyakit tipes. Penderita mungkin merasa sangat lemah dan tidak berenergi. Yang keempat, nyeri otot dan sendi. Penderita dapat mengalami nyeri otot dan sendi yang berlangsung selama beberapa hari. Yang kelima, mual dan muntah. Gangguan pencernaan seperti mual dan muntah sering terjadi pada penderita tipes. Selanjutnya, penyebaran dan penularan tipes. Penyebab pada tipes disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Penularan tipes terjadi ketika bakteri Salmonella typhi yang ada tinja dan urin penderita menyebar ke makanan dan minuman. Cara mencegah tipes, yang pertama yaitu pola hidup bersih dan higienis, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan dan minum, dan setelah menggunakan toilet, dan setelah kontak dengan kontrak atau limbah manusia. Yang kedua, kebersihan makanan dan minuman. Pastikan makanan dan minuman yang Anda konsumsi bersih dan aman. Hindari makanan yang mungkin terkontaminasi, seperti makanan jalanan yang tidak dijamin kebersihannya. Yang ketiga, pastikan makanan matang sempurna, terutama daging, unggas, dan telur. Yang keempat, air bersih. Pastikan Anda minum air yang aman. Gunakan air minum yang telah dimurnikan atau direbus, terutama jika Anda berada di daerah dengan kualitas air yang buruk. Selanjutnya, pengobatan tipes. Yang pertama itu antibiotik. Dokter akan meresepkan antibiotik yang tepat seperti ciprofloxacin, revofloxacin, azithromycin, atau ceftriaxone untuk mengobati tipes. Yang kedua, perawatan rumah sakit. Penderita tipes seringkali memerlukan perawatan rumah sakit, terutama jika mereka mengalami gejala yang parah atau komplikasi seperti peradangan usus, infeksi darah, atau gangguan kesadaran. Yang keempat, pemberian cairan. Pasien tifus sering mengalami dehidrasi karena muntah dan diare yang berlebihan. Yang keempat, pengobatan gejala. Selain antibiotik, dokter juga dapat memberikan obat untuk mengatasi gejala seperti demam, nyeri kepala, dan mual. Komplikasi-komplikasi yang terjadi pada penderita tifus sebagai berikut. Yang pertama itu peradangan usus. Tifus dapat menyebabkan peradangan usus yang disebut enteritis. Ini dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding usus dan memengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan. Yang kedua, infeksi darah atau bakteremia.
Bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan tipes dapat masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan infeksi darah. Ini adalah komplikasi serius yang dapat memengaruhi organ-organ vital seperti jantung, hati, dan otak. Yang ketiga tuh gangguan pernapasan. Dalam kasus yang parah, tipes dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti pneumonia. Pesan penting untuk penderita penyakit tipes, menciptakan kebiasaan kebersihan individu dan lingkungan merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran tipes. Sekian dari pemaparan layar ninjornal dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.